Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini berkenaan dengan tema perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Ya, perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, kemudian berkenaan juga dengan hak asasi manusia, kemudian juga berkenaan dengan demokrasi dan hukum. Nah, adapun lembaga negara baru itu yang sesuai dengan amandemen UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah DPD, MK, dan KY. Jadi ada DPD, ada MK, dan KY. Sebelumnya ini DPD ini nggak ada ya. DPD ini menggantikan amandemen sebelum adanya UUD, sebelum adanya amandemen itu ada yang disebut dengan DPA, ya, ada yang disebut dengan DPA. DPA hilang, kemudian ada diganti ada dalam UUD 1945 yang telah diamandemen ada DPD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ada MK, Mahkamah Konstitusi, dan ada KY, yaitu apa itu KY? Komisi Yudisial. Nah, bangsa Indonesia ini menghargai sekali hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian bukan hak asasi manusia mengutamakan kebebasan individu ataupun mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individunya. Nah, demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Nah, bangsa Indonesia ini sangat menghargai hak asasi manusia yang memang sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya, di mana dalam demokrasi Pancasila ini lebih pada mengutamakan kebebasan individu ataupun mengutamakan kewajiban tanpa menghargai individu. Namun, hak asasi yang memang dihargai oleh bangsa Indonesia ini adalah hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang memang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Nah, demokrasi ini demokrasi yang memang mengutamakan kepentingan rakyat, di mana lebih pada mengutamakan sistem kerakyatan, sistem kekeluargaan, bukannya oposisi, yaitu yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu saja. Nah, perwujudan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia ini contohnya adalah pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum, ya, untuk memilih seorang pemimpin yang memang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Nah, bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain seperti partai politik, kampanye, dan lain sebagainya. Ya, namun pemilu yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi dikembangkan dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, sudah cukup jelas bahwa sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, di mana landasan operasional sistem ekonominya yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu yang secara tegas, ya, diwujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.
Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya apa? Hal-hal yang vital seperti air, kemudian bumi, kekayaan alam yang terkandung di dalam ini memang dikuasai oleh negara. Tujuannya apa? Agar rakyat, semua rakyat ini bisa menikmati dan agar rakyat ini bisa makmur dengan adanya bumi dan air yang memang dikuasai oleh negara ini, tidak dikuasai oleh swasta, ya. Jadi dalam bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemudian kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, berbagai wujud sistem ekonomi yang baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun bentuk pengaruh asing, ya, bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, kemudian ada supermarket, kemudian ada mall, ada bursa saham, ada perusahaan dan lain-lainnya yang semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Kemudian di sini materi berikutnya adalah perwujudan dan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, tujuan pembangunan apa sih? Tujuannya adalah untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial budaya. Kenapa? Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila. Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, proses modernisasi ini memang perlu dikembangkan, tetapi bukan westernisasi. Itu sebagai proses perubahan untuk bisa menuju ke arah kemajuan yang lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat, semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Nah, nilai sosial yang ada di masyarakat yang sesuai dengan Pancasila itu harus didasarkan pada nilai Pancasila, yaitu kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong, terus agar apa? Agar terpelihara dan bisa diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai dari luar seperti semangat bekerja, disiplin, dan sikap ilmiah ini memang kita peroleh dari negara lain. Tapi ini sesuai dengan Pancasila dan ini bisa kita terapkan di Indonesia sebagai apa? Sebagai perwujudan untuk apa? Untuk kekayaan sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, apa sih itu westernisasi? Tadi dikatakan bahwa proses modernisasi itu perlu dikembangkan, tetapi bukan westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti apa? Contohnya, gaya berpakaian, bertingkah laku, maupun kebudayaan. Silahkan kita meniru gaya berpakaian, tapi yang seperti apa? Pakaian yang diterima oleh masyarakat kita. Pakaian yang sopan. Kita bebas bertingkah laku, tapi bertingkah lakunya dalam batas-batas norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian kita juga bisa mengikuti kebudayaan asing. Misalkan kebudayaan asing itu seperti apa? Kalian suka dengan K-pop misalnya. Nah, K-pop ini kira-kira gaya-gaya K-pop itu sesuai tidak dengan norma yang berlaku dalam masyarakat kita? Kira-kira kalau kita manggil opa, oma, itu sesuai enggak? Kalau tidak sesuai, jangan kita tiru. Artinya apa?
silahkan kita mengimpor sesuatu dari barat, tetapi jangan sampai merusak peradaban yang ada di Indonesia. Kita harus tetap cinta apa yang menjadi adat istiadat bangsa Indonesia. Kemudian perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ya, perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan ini telah ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Dalam pasal 27 ayat 3 dinyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Artinya, rakyat wajib secara mutlak membela negara ini karena memang menjadi sebuah kewajiban. Kemudian tegaskan juga dalam pasal 30 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sistem HAM rata. Artinya kita wajib ikut serta dalam bela negara, tapi dalam apa? Dalam ranah pekerjaan kita masing-masing. Misalkan kita seorang pelajar, bagaimana caranya kita ini membela negara? Seorang pelajar bisa membela negara ini dengan belajar yang sungguh-sungguh untuk bisa apa? Untuk bisa mempertahankan kemerdekaan ini agar negara kita ini tetap ada. Itu contohnya. Kemudian profesi dokter misalnya. Profesi dokter ini bisa diwujudkan, bisa juga dengan membela negara dengan cara apa? Misalkan dengan mengikuti kode etik kedokteran yang ada di Indonesia. Itu sudah termasuk dalam bela negara yang memang dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat. Kemudian, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah saat ini ada, contohnya adalah ronda malam, ya, atau Siskamling, sistem keamanan lingkungan, sistem keamanan lingkungan. Nah, saat ini terdapat beberapa organisasi keamanan lembaga adat yang memang dibentuk secara sengaja dari terorganisasi secara modern, seperti apa? Pertahanan sipil, kemudian ada satuan pengamanan lingkungan dan sebagainya. Nah, uraian-uraian di atas membuktikan kepada kita bahwa Pancasila ini mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup, melainkan Pancasila adalah ideologi yang terbuka, yang tidak kaku, yang tidak bersifat kaku, ya, yang memang perlu kita pertahankan. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara dengan cara apa? Dengan cara menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu rasa cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.